Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada tutorial kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah informasi tentang syarat-syarat dan cara pendaftaran guru P3K tahun 2021. Jadi di sini saya akan berbagi sedikit informasi bagaimana sih sebenarnya syarat-syarat yang diperlukan untuk mendaftar menjadi guru PPPK atau P3K tahun 2021. Jadi di sini saya sudah paparkan secara jelas bahwa pemerintah akan membuka kesempatan ya. Jadi siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Yang pertama itu adalah guru honorer, termasuk guru-guru X kategori 2 yang terdaftar di data pokok pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020. Jadi di sini guru yang bisa ikut dalam seleksi teman-teman adalah guru honorer dan guru X kategori 2 yang terdaftar di Dapodik tanggal sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Jadi bagi guru honor yang tidak terdaftar di aplikasi Dapodik itu tidak bisa mendaftar mengikuti seleksi P3K. Sedangkan yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Jadi bagi teman-teman yang menganggur atau tidak mengajar di sekolah baik negeri maupun swasta tapi mengantongi sertifikat pendidik dari lulusan pendidikan profesi guru, maka teman-teman berhak untuk ikut seleksi. Nah, di sini kita lanjut teman-teman ya. Di sini untuk syarat-syarat pendaftaran calon PPPK P3K guru tahun 2020, kita bisa memperhatikan bahwa persyaratan yang pertama itu adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian syarat yang kedua adalah tidak pernah dipidana. Ya, ini tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan dengan hormat ya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri, prajurit tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Berarti tidak pernah diberhentikan di sebuah lembaga kantor teman-teman ya. Yang keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendaftar P3K, saya harapkan agar tidak menjadi anggota partai politik ya. Kemudian yang kelima, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kualifikasi pendidikan itu harus sesuai dengan jabatan yang akan kita lamar. Contoh, misalnya teman-teman ingin menjadi guru SD, maka jasa teman-teman itu harus PGSD. Tidak boleh ingin menjadi guru PPK sebagai guru SD ternyata ijazah teman-teman itu adalah sarjana ekonomi, itu tidak bisa teman-teman ya. Nah, seperti itu. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Jadi teman-teman itu ketika ingin menjadi guru PPK itu harus sehat jasmani dan rohani dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Nah, kita lanjut teman-teman ya. Selanjutnya di sini dicantumkan bahwa setiap pelamar harus memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran tercantum dalam pengumuman ya. Setiap pelamar berhak untuk memperoleh informasi tentang seleksi P3K dari instansi pemerintah yang akan dilamar. Penyampaian semua persyaratan pelamaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterima paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi. Adapun tahapan seleksi pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 terdiri atas 2 tahap teman-teman ya. Yang pertama seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mencocokkan persyaratan. Sedangkan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran ya. Nah, di sini seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud terdiri atas seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi dan seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, di sini tahapan seleksi P3K Guru 2021 bisa teman-teman perhatikan bagan di sini. Di sini menurut bagan yang ada yang nampak di layar monitor saya itu tahapannya itu mulai dari seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara, tes fisik, psikologis atau kesehatan jiwa. Hasil kompetensi dan wawancara diserahkan ke Menpan dan Kepala BKN teman-teman. Pelamar yang lulus diangkat jadi calon PPPK P3K. Pelamar yang lulus seleksi menyerahkan kelengkapan administrasi untuk diangkat sebagai PPPK atau P3K. Nah, ditetapkan sebagai PPPK P3K mendapatkan nomor induk atau NIP dan dimasukkan dalam sistem informasi ASN. Jadi di sini ada bagannya teman-teman ya. Di sini sudah jelas bahwa bagan yang pertama itu teman-teman yang terlebih dahulu itu harus terdaftar di aplikasi Dapodik teman-teman ya. Harus terdaftar di aplikasi Dapodik, paling lama itu adalah 31 Desember tahun 2020 dan melaksanakan seleksi administrasi, seleksi kompetensi, wawancara, tes fisik. Nah, ketika lulus teman-teman akan diangkat menjadi calon P3K. Seperti itu teman-teman ya persyaratan untuk mendaftar sebagai guru P3K. Nah, di sini setiap warga negara Indonesia itu yang pertama itu usianya itu harus paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu, berarti 2 tahun sebelum pensiun teman-teman ya, 2 tahun sebelum pensiun. Yang kedua tidak pernah dipenjara, tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat, tidak terlibat dalam anggota partai politik dan memiliki kualifikasi pendidikan dengan persyaratan jabatan. Nah, pertanyaan sekarang, siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Jelas di sini saya sudah jelaskan. Yang pertama, yang mendaftar dan mengikuti seleksi yang pertama itu adalah guru honorer. Yang mana guru honorer itu termasuk guru X kategori 2 dan terdaftar di data pokok pendidikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kemudian siapa lagi yang dapat mendaftar mengikuti seleksi? Yang kedua adalah lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar. Seperti itu teman-teman ya syarat-syarat pendaftaran PPK P3K. Semoga bermanfaat, dan jika saya bermanfaat silahkan di share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman. Saya akhiri ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.